Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi kepanduan, yaitu terkait dengan Hizbul Wathon atau biasa disebut dengan HW dan juga Pramuka. Sebelum pemaparan materi dimulai, sebelumnya saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama ada Denny Firmansyah dengan 3 NPM terakhir 143. Kemudian yang kedua ada Hani Alfaida dengan 3 NPM terakhir 063. Yang ketiga ada Kurnia Dewi dengan 3 NPM terakhir 019. Yang keempat ada Laila Mustaniroh dengan 3 NPM terakhir 160. Dan yang kelima ada Nabila Aulia Syifa dengan 3 NPM terakhir 130. Dan yang terakhir ada Umi Nurjana dengan 3 NPM terakhir 010. Baiklah, langsung saja mari kita bersama-sama saksikan pemaparan materi dari kelompok 2. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Hani Alfaida dengan 3 NPM terakhir 063 akan menjelaskan materi pertama, yaitu ada kepanduan. Kepanduan adalah sistem pendidikan luar keluarga dan sekolah yang membentuk dan membina watak anak, remaja dan pemuda dengan metode menarik, menyenangkan dan menantang, serta dilaksanakan di alam terbuka. Selanjutnya ada pengertian Hizbul Wathon. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon, bisa disingkat HW, adalah salah satu organisasi otonom ataupun ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Arti dari kata Hizbul Wathon adalah pembela tanah air. Sedangkan asal pemberian nama Hizbul Wathon adalah dari Ki Haji Hajdid, tokoh yang pertama kali menjadi pimpinan gerakan Kepanduan Hizbul Wathon adalah Haji Mukhtar Bukhari. Selanjutnya, sejarah berdirinya HW. HW didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan tahun 1918 dengan nama Pathfinder Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian diganti dengan nama Hizbul Wathon atau HW. Pada tahun 1920, kegiatan Hizbul Wathon meliputi baris berbaris, bermain tambur, dan olahraga, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan kerohanian. Sejak dibentuknya anggota HW semakin banyak, namun pada masa kependudukan Jepang, organisasi ini sempat dilarang. Hanya saja salah satu guru dan pembinaan Hizbul Wathon, yaitu Jenderal Sudirman, terus bergerak aktif melawan penjajah. Pada tahun 1950, Hizbul Wathon baru dapat kembali aktif. Kemudian pada tahun 1961, seluruh gerakan kepanduan HW di Indonesia, termasuk HW, dilembur menjadi Pramuka. Barulah pada tahun 1999, Hizbul Wathon dibangkitkan kembali sesuai dengan SK nomor 92 SKPP 6B1B tahun 1999. Setelah itu dipertegas lagi dengan SK nomor 10 Kep 1OD tahun 2023. Pada 2 Februari 2003, Hizbul Wathon pun tersebar di seluruh tanah air dan terus mengembangkan program dan pembinaannya. Terima kasih. Baik, di sini saya Laila Mustaniroh dengan 3 NPM terakhir 160. Saya akan melanjutkan materi yang yaitu tentang Undang-Undang Hizbul Wathon atau HW. Yang pertama yaitu ada 1. Pandu Hizbul Wathon dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Wathon setia dan teguh hati. 3. Pandu Hizbul Wathon siap menolong dan wajib berjasa. 4. Pandu Hizbul Wathon itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul Wathon itu sopan, santun, dan perwira. 6. Pandu Hizbul Wathon itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul Wathon itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul Wathon itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul Wathon itu teliti dan hemat. 10. Pandu Hizbul Wathon itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tujuan Hizbul Wathon atau HW. Tujuan dari dibentuknya Hizbul Wathon atau HW adalah untuk menyiapkan dan membina anggota yang memiliki akidah berilmu,
dan berteknologi, serta berakhlak karimah dengan tujuan terwujudnya pribadi Muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Tujuan ini yang membedakan HW dan Pramuka karena Pramuka bukan suatu kepanduan yang islami. HW menekankan pada kepanduan islami dengan menerapkan akidah dalam setiap kegiatannya. Selanjutnya yaitu ada sifat HW. HW adalah sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang bersifat rasional. Artinya, ruang lingkup usaha HW meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat HW yang pertama yaitu bersifat terbuka, yang artinya keanggotaan HW terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan gender, usia, profesi, dan latar belakang pendidikan. Penggolongan keanggotaan HW menurut usia hanyalah untuk membedakan status sebagai peserta didik atau anggota dewasa yang biasa disebut dengan pembina. Yang kedua, bersifat sukarela. Artinya, dasar seseorang menjadi anggota HW adalah suka dan rela, tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Dan yang terakhir, tidak berorientasi pada partai politik. Artinya, secara organisatoris, HW tidak berafiliasi pada salah satu partai politik. Dan HW juga tidak melakukan aktivitas partai politik praktis. Induk organisasi HW adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya ada identitas HW. Yang pertama, HW adalah kepanduan Islami. Artinya, pendidikan kepanduan yang dilakukan oleh HW adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia. Lalu yang kedua, HW adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang tugas utamanya mendidik anak, remaja, dan pemuda dengan sistem kepanduan. Baik, saya Kurnia Dewi dengan 3 NPM terakhir 019. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan pokok bahasan yaitu pengertian pramuka dan sejarah berdirinya pramuka. Nah, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakannya itu di Indonesia. Nah, kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkelana. Nah, tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata pramuka atau berasal dari ejaan Jawa Latin yang dibacanya itu pramuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Nah, di dalam pramuka ini ada 4 tingkatan berdasarkan usia, yaitu yang pertama pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini dari usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Lalu yang kedua ada pramuka penggalang. Pramuka penggalang dari usia 11 tahun sampai dengan usia 15 tahun. Nah, yang ketiga ada pramuka penegak. Pramuka penegak dari usia 16 tahun sampai dengan usia 20 tahun. Nah, yang terakhir berdasarkan usianya ada yang namanya pramuka pandega. Nah, pramuka pandega ini dari usia 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Selanjutnya, ada sejarah berdirinya pramuka. Sejarah berdirinya pramuka di dunia diproklamasikan oleh tokoh asal Inggris yaitu Letnan Jenderal Baden-Powell pada tahun 1907, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Juli. Nah, di Indonesia sendiri, gerakan pramuka secara resmi mulai diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah tokoh pramuka Indonesia yang terkenal
dengan sebutannya sebagai Bapak Pramuka Indonesia atau Bapak Pandu Indonesia. Nah, sejak muda beliau ini sudah aktif dalam kegiatan kepanduan. Pada awal tahun 1960-an, beliau diangkat sebagai Pandu Agung atau pemimpin kepanduan. Nah, itu tadi pengertian dan sejarah singkat tentang pramuka. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kode kehormatan dalam gerakan pramuka terdiri dari 3 janji yang disebut Trisatya dan 10 moral yang disebut Dasa Dharma. Trisatya Pramuka. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. 1. Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci pikiran, perkataan dan perbuatan. Tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai leluhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan. Baik, di sini saya Umi Nurjana dengan 3 NPM terakhir 010 akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi prinsip dasar kepramukaan. Nah, kita sendiri tentu tidak asing lagi mengenal kata prinsip. Jadi, dalam kepramukaan, prinsip merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh tiap anggota pramuka. Nah, adapun prinsip-prinsip kepramukaan, yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, seorang anggota pramuka, seperti yang kita ketahui bahwasanya anggota pramuka ini memiliki sikap yang pemberani dan juga cinta kepada alam. Seorang anggota pramuka juga harus memiliki iman, harus juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kode kehormatan anggota pramuka, yaitu Dasa Dharma pada poin pertama, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selain cinta kepada tanah air, cinta kepada alam, seorang anggota pramuka juga senantiasa harus memiliki rasa iman dan takwa yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan senantiasa menjaga ibadah dan melaksanakannya secara tepat waktu. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu ada cinta kepada tanah air. Jelas ya bahwasanya pada tujuan pramuka seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa pramuka ini dibentuk agar mereka ini memiliki rasa berani dan juga cinta pada tanah air. Jadi dalam prinsip dasar kepramukaan, jadi seorang anggota pramuka ini harus memiliki rasa cinta pada tanah air. Kemudian yang ketiga, cinta terhadap diri sendiri. Jadi selain cinta terhadap tanah air, seorang anggota pramuka juga harus cinta pada diri sendiri. Dan yang keempat ada menjaga kode kehormatan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.